Selamat siang, perkenalkan nama saya Revision Dr. Fia dengan NIM 10 2018 037. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi untuk praktikum patologi klinik blok 20. Sebelum dilakukannya praktikum, perlu kita menggunakan APD berupa masker, kemudian jas lab, juga menggunakan sarung tangan. Namun karena keterbatasan alat, pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan sarung tangan. Untuk tes pemekatan urin, kita siapkan alat dan bahan berupa gelas ukur 100 cc, lalu urinometer, kemudian sampel urin 24 jam yang dibagi menjadi 4 porsi. Jadi pengambilannya misalkan kita ambil jam 7 pagi pada tanggal 1, kita ambil sampai jam 7 pagi tanggal 2. Jadi di sini sudah disiapkan 4 porsi urin. Jadi pertama-tama kita ukur volumenya, dimana kita ambil satu persatu urinnya, kita lihat, kita masukkan ke dalam gelas ukur 100 cc berapa banyak volume urinnya. Kita lakukan pada porsi urin kedua, 3, dan juga keempat. Nah, setelah itu kita juga bisa lakukan pemeriksaan berjenis urin, di mana kita masukkan sampel urin, kemudian kita masukkan urinometer, kita masukkan secara memutar seperti ini. Lalu kita lihat, nah dalam keadaan normal, tes pemekatan volume urin akan makin sedikit, berat jenisnya akan semakin meningkat. Untuk pemeriksaan berat jenis urin lebih lengkapnya, jadi untuk tadi kita sudah masukkan urin ke dalam gelas ukur 100 cc, kemudian kita masukkan urinometer, di mana urinometer ini terdapat skala-skala yang kemudian juga pada alat juga ada suhu teranya. Misalkan di sini suhu teranya pada alat 20 derajat Celcius. Nah, jadi bila kita menganggap suhu ruangan kita ini ada 26 derajat Celcius, maka nanti kita harus mengkoreksinya. Nah, bila sampel urinnya ini tidak sampai dengan 100 cc, kita perlu lakukan pengenceran. Pengenceran dilakukan 2 kali volume urin. Nah, jadi misalkan urin yang dimasukkan ada 50 cc, maka kita masukkan juga aqua sebanyak 50 cc. Nah, selanjutnya kita masukkan urinometer dengan memutar. Usahakan urinometer tidak menempel pada dinding gelas ukur. Nah, kita lihat skalanya. Misalnya di sini terlihat skalanya adalah 10, maka berat jenisnya adalah 1.010. Jadi tadi bila suhu ruangannya adalah 26 dan suhu teralatnya 20, maka selisihnya adalah 6. Lalu 6 ini akan dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 2. Lalu kita tambahkan 2 ini pada digit terakhir berat jenis sebelumnya yang sudah kita lihat. Jadi di sini tadi 1010 ditambah dengan 2. Jadi 1012. Nah, bila tadi diencerkan 2 kali, maka berat jenisnya akan dikalikan 2, yaitu menjadi 1020, kemudian digit terakhirnya ditambah 2 menjadi berat jenis akhirnya adalah 1022. Pemeriksaan urin dengan carik celup, pertama kita siapkan alat dan bahan berupa carik celup, tabung reaksi, urin, dan juga tisu. Dimana kita masukkan urin ke dalam tabung reaksi, lalu kita ambil carik celupnya. Kemudian kita celupkan sampai beberapa detik saja. Lalu kita tiriskan di atas tisu. Lalu kita baca pada yang tertera pada tabungnya. Kita lihat, kita baca dari glukosa sampai leukosit. Usahakan membacanya jangan sampai stripnya ini menempel. Untuk pemeriksaan tes kehamilan, kita siapkan pengaduknya. Lalu kita siapkan kontrol negatif, kontrol positif, kemudian HCG, lalu tempat pengaduknya, kemudian sampel urin, dan juga pipet. Caranya kita teteskan sampel urin. Lalu kita teteskan juga kontrol negatif pada nomor 2. Kemudian kontrol positifnya pada nomor 3. Lalu kita teteskan juga HCG pada ketiganya. Lalu aduk satu persatu.
Lalu kita sedikit goyang-goyangkan. Kita lihat apakah ada aglutinasi atau tidak. Nah, jika di sini terbentuk aglutinasi, maka hasilnya adalah positif. Lalu untuk tes kehamilan menggunakan strip, kita masukkan urin ke dalam tabung. Lalu kita celupkan stripnya ke dalam tabung. Kita diamkan sampai dia meresap ya, sebentar saja. Lalu kita diamkan selama 1 menit di atas tisu. Setelah itu kita lihat hasilnya. Apabila positif, kita lihat akan terlihat garis, 2 garis. Lalu jika negatif, hanya terlihat 1 garis. Dan apabila tidak terbentuk garis, maka hasilnya invalid. Untuk pemeriksaan makroskopik urin, kita bisa lihat dari kejernihannya, ada yang jernih, ada yang urin keruh. Kemudian lihat juga dari warnanya, ada yang warna jernih, kemudian ada agak kemerahan, kemudian juga ada yang coklat. Untuk pemeriksaan protein dengan asam sulfosalisilat 20%, kita gunakan sampel spiritus, kemudian tabung reaksi, kemudian ada gelas ukur, kemudian asam sulfosalisilat 20%, sampel urin, pipet, dan juga penjepit tabung. Namun di sini karena keterbatasan alat, kita tidak gunakan pada simulasi. Nah, kita siapkan urin sebanyak 2 cc, kita masukkan ke dalam gelas ukur. Lalu kita tuangkan ke dalam tabung. Kita tuangkan ke dalam 2 tabung, masing-masing 2 cc. Setelah itu salah satu tabung kita ambil untuk kita berikan 8 tetes asam sulfosalisilat. Lalu selanjutnya kita panaskan pada bagian permukaannya dan digerak-gerakan. Setelah itu kita bandingkan antara kedua tabung, apakah ada perbedaan atau tidak. Apabila hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan, maka proteinnya adalah negatif. Untuk pemeriksaan protein menggunakan asam asetat, kita masukkan urin sebanyak kurang lebih 3/4 tabung. Lalu kita tambahkan asam asetat sebanyak 2-3 tetes. Kemudian kita panaskan pada bagian permukaan saja dan sedikit digoyang-goyangkan. Setelah itu kita lihat perbedaannya antara bagian dasarnya dengan bagian atasnya, apakah terjadi kekaruhan atau tidak. Bila tidak terjadi perubahan, maka hasilnya adalah protein negatif. Selanjutnya untuk pemeriksaan protein secara kuantitatif dengan menggunakan esbah, kita siapkan reagen esbahnya. Selanjutnya kita masukkan urin sampai batas U yang sudah tertera pada tabungnya. Lalu selanjutnya kita masukkan reagen esbahnya sampai batas R yang sudah tertera pada tabung. Lalu tabung ditutup, kita bolak-balikan sebanyak 12 kali. Lalu kita letakkan tabung dalam posisi vertikal dan dibaca hasilnya setelah 18-24 jam. Selanjutnya untuk pemeriksaan reduksi urin, kita siapkan urin, kemudian reagen Benedict, lalu gelas ukur, spiritus, kemudian di sini ada pemanas air, pipet, dan juga seharusnya kita menggunakan penjepit. Lalu kita masukkan reagen Benedictnya ke dalam gelas ukur sebanyak 5 cc. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita masukkan untuk 2 tabung. Salah satu tabung kita ambil terlebih dahulu. Kita teteskan urin sebanyak 8 tetes. Lalu tabung berikutnya kita masukkan urin sebanyak 8 tetes juga. Lalu salah satu tabung kita masukkan ke dalam pemanas air, kita biarkan selama 5 menit. Lalu salah satunya kita lakukan dengan menggunakan pemanas spiritus, dimana kita panaskan pada bagian permukaannya dan digoyang-goyangkan sampai sedikit ada seperti mendidih. Lalu selanjutnya kita baca hasilnya. Apabila warnanya tetap warna biru, maka hasilnya adalah negatif.
Kita ambil yang dari pemanas air, kita lihat dengan terlebih dahulu, kita kocok untuk memastikan warnanya apa secara perlahan saja. Lalu kita lihat warnanya. Selanjutnya pemeriksaan keton dengan reagen Rotera. Kita siapkan urin, lalu reagen Roteranya, kemudian amonium hidroksida pekatnya, lalu pipet, kemudian gelas ukur, dan juga tabung reaksi. Nah, kita isi urin sebanyak 5 cc ke dalam gelas ukur, lalu kita tuangkan ke dalam tabung. Selanjutnya kita tambahkan reagen Roteranya. Kemudian kita kocok. Selanjutnya kita masukkan amonium hidroksida secara perlahan melalui dinding tabung menggunakan pipet. Nah, kita lihat di sini, apabila hasilnya positif akan terbentuk cincin berwarna ungu, dan negatif jika terbentuk cincin warna coklat. Selanjutnya pemeriksaan keton menggunakan reagen Gerhardt. Kita ambil sampel urin sebanyak 5 cc, kita masukkan ke dalam gelas ukur, lalu kita tuangkan ke dalam tabung, lalu kita tambahkan reagen Gerhardt-nya. Lalu kita goyang-goyangkan sedikit. Setelah itu kita saring ke dalam tabung lain. Kita tuangkan, kita saring, kita tunggu sampai habis. Lalu setelah itu, setelah disaring, kita tambahkan lagi reagen Gerhardt-nya. Lalu kita kocok-kocok sedikit. Lalu kita lihat, bila hasilnya keton positif, maka akan terbentuk warna ungu. Dan bila tidak terbentuk warna ungu, maka hasilnya adalah keton negatif. Selanjutnya untuk pemeriksaan bilirubin urin, kita siapkan tabung reaksi, gelas ukur, lalu full set, PaCl 20%, kemudian kertas saring, corong, kemudian urin, pipet, dan ada tatakan. Ya, jadi kita masukkan urin sebanyak 5 cc, masukkan ke dalam gelas ukur, lalu kita tuangkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita tutup pakai tangan saja, karena sebenarnya kita kan pada saat praktikum menggunakan sarung tangan. Lalu kita lihat busa yang terbentuk, apakah dia berwarna kuning kehijauan atau tidak. Apabila tidak, maka bilirubinnya adalah negatif. Lalu selanjutnya pemeriksaan bilirubin dengan cara Harrison. Kita siapkan urin sebanyak 5 cc, masukkan ke dalam gelas ukur 5 cc, tuangkan ke dalam tabung. Selanjutnya kita tambahkan BaCl2 10%, 5 cc juga. Kemudian kita saring. Kita tunggu sampai habis, lalu kita ambil kertas saringnya, lalu kita berikan tetesan full set ke kertas saring. Nah, jika dilihat dari kertas saring terbentuk warna hijau, maka hasil pemeriksaan Harrison-nya yaitu bilirubin positif. Tapi jika tidak, maka hasilnya adalah negatif. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan urobilinogen, kita siapkan reagen Wallace Diamond, lalu ada tabung reaksi, lalu kertas dasar putih, gelas ukur, lalu ada sampel urin, dan juga ada air dan pipet. Pertama kita masukkan urin sebanyak 10 cc, lalu kita tuangkan ke dalam tabung. Lalu selanjutnya tambahkan reagen Wallace Diamond-nya sebanyak 1 cc. Kita berikan dasar yang putih. Kita lihat dari atas ke bawah,
akan terbentuk warna merah. Lalu selanjutnya kita lakukan dengan pengenceran 1/10. Kita masukkan urin sebanyak 1 cc. Lalu kita tambahkan aqueous sebanyak 9 cc. Selanjutnya kita lakukan pada tabung berikutnya perlakuan yang sama, 1 cc urin dan 9 cc air. Nah, selanjutnya salah satu dari kedua tabung tadi kita ambil, lalu kita bagi dua, masukkan ke dalam tabung lain, kita bagi dua. Setelah dibagi dua, masing-masing kita tambahkan aqueous sebanyak 5 cc. Masing-masing tambahkan 5 cc. Nah, lalu selanjutnya salah satu tabung kita bagi dua lagi. Selanjutnya masing-masing kita tambahkan lagi sebanyak air aqueous sebanyak 5 cc. Lalu salah satu tabung dari keduanya kita bagi dua lagi. Kemudian kita tambahkan aqueous sebanyak 5 cc lagi pada kedua tabung. Ya, dengan begitu setelah kita lakukan pengenceran, jadi di sini adalah ini yang tanpa pengenceran, kemudian ini adalah pengenceran 1/10. Kemudian ini 1/20, 1/40, 1/80, dan 1/160. Nah, selanjutnya kita tambahkan Wallace Diamond sebanyak 1 cc di semua tabung. Setelah itu kita lihat di mana kita taruh dasar putih di bawahnya. Kita lihat pada setiap pengenceran dari atas ke bawah, dengan dasar putih, mana warna merah atau warna coklat gelap yang masih terbentuk dan setelahnya tidak. Dimana warna coklat yang terakhir terbentuk itu adalah positif, dan yang selanjutnya yang menjadi titer negatifnya. Maka yang positif pada 1/80 dan negatif 1/160. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan urobilin kita siapkan tabung reaksi, lalu gelas ukur, kemudian ada reagen Schlesinger, kemudian ada Lugol, lalu selanjutnya ada background gelap atau warna hitam, kemudian kertas saring, corong, pipet, dan juga urin. Dimana kita siapkan urin sebanyak 5 cc. Lalu kita tambahkan Lugol beberapa tetes. Kemudian tambahkan juga Schlesinger sebanyak 5 cc. Masukkan ke dalam tabung. Selanjutnya kita saring. Lalu kita tunggu sampai habis. Lalu selanjutnya kita ambil. Setelah selesai kita lihat, kita baca hasilnya dengan background yang gelap tadi, seperti ini. Nah, perhatikan ada atau tidak fluoresensi hijau yang tampak. Ya, bila ada maka misalnya urobilin positif. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan sedimen urin, kita siapkan urin, kemudian tabung sentrifuge, lalu sentrifugenya, kaca objek, kemudian cover glass, pipet, dan juga mikroskop. Pertama, kita masukkan urin sebanyak 7-8 cc. Lalu kita masukkan untuk 2 sampel ya. Kemudian kita masukkan kedua tabung ke dalam sentrifugenya. Nah, dimana kita
putar pada 2000 rpm selama 5 menit. Bila sudah, kita tunggu lagi selama 5-10 menit. Setelah itu baru kita ambil sampelnya. Selanjutnya urin ini kita akan ambil endapannya. Jadi caranya dengan membuang secara perlahan sampai tegap, kemudian kita tahan sekitar 1-2 detik, lalu kita lihat pasti akan masih ada sisanya. Nah, sisanya inilah yang akan kita ambil. Nah, ini sisanya ini kita ambil. Lalu kita letakkan pada kaca objek. Lalu selanjutnya kita tutup menggunakan cover glass. Selanjutnya kita lihat di bawah mikroskop. Di mana mikroskopnya sendiri kita atur di mana diafragmanya kita tutup dan juga kondensornya diturunkan. Selanjutnya kita lihat dengan mikroskop dengan pertama perbesaran 10 kali untuk bisa melihat silinder, epitel, dan lalu kita ubah menjadi pembesaran 40 kali di mana kita bisa lihat eritrosit, leukosit, dan juga lebih melihat dengan jelas jenis-jenis silindernya. Demikianlah simulasi praktikum patologi klinik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.